Oke, sudah hadir Romo Jo. Yes. Pastinya nih semua udah rindu, udah kangen. Romo Jo cukup lama nih gak datang ke PW ya. Yes, berapa hampir kali sebulan. PW. Ya, hampir sebulan. Jadi semua yang sudah rindu dengar renungannya Romo Jo, rindu dengar suaranya Romo Jo, kali ini akan ada 1000 alasan bagaimana Tuhan Yesus memberkati kita dan mencintai kita. Wow. Pokoknya unlimited ya, unconditional love cintanya Tuhan bagi kita. Gimana bentuknya? Romo Jo. Romo Jo. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Luar biasa, siapa yang mau diajar sama Tuhan tentang bagaimana cara menjalani hidup. Kebetulan saya kemarin pengajaran hidup, pelajaran hidup yang saya terima tidak saya terima dari profesor, dari para dosen di bangku kuliah, dari uskup atau para pastor. Tetapi dari orang yang tidak pernah saya duga. Jadi hari Sabtu biasa Romo Yosef kerjaannya itu ngajar rapat. Habis itu teler jam 7:30 saya udah kayaknya harus cari angin nih. Saya ambil motor saya keliling aja pokoknya. Keliling-keliling suka nggak jelas. Saya mau cari makan tapi ya udah capek juga buat ngunyah. Udah malam juga. Saya nggak berani makan yang berat-berat. Setelah celinguk, mau makan di mana? Di daerah Kelapa Gading. Malam minggu penuh. Sampai pada akhirnya tatapan mata saya tertuju pada sebuah warung bedang ronde. Letaknya dekat mall Kelapa Gading. Di sebelah toko yang menjual alat-alat camping. Alat-alat mendaki gunung. Saya parkir motor saya di situ persis di depan toko itu. Toko itu besar, etalasenya bagus, ada kaca besar, di dalamnya ada manekin demi manekin tentang orang naik gunung, tapi di sebelahnya ada pohon Natal yang bagus. Warna-warni, lampu kelap-kelip, hiasannya kristal. Ketika saya parkir motor, tiba-tiba datang menghampiri saya seorang gadis kecil pemulung. Seorang anak perempuan dengan membawa kantong sampahnya. Sudah malam itu anak masih nyari sampah. Mendekati saya pikir dia minta duit. Lalu saya rogoh kantong, ada recehan, saya kasih. Dia bilang terima kasih. Tapi itu anak gak langsung pergi ternyata. Ternyata saya salah. Dia dekatin saya bukan untuk minta duit. Tapi dia sedang terpukau dengan pohon Natal di dalam etalase toko itu. Mungkin pertama kali anak ini melihat pohon Natal yang bagus. Dia tanya sama saya, Om, itu apa sih Om? Lalu saya bilang, oh itu lampu Natal, pohon Natal. Terus dia tanya, Natal itu kapan Om? Oh Natal itu nanti tanggal 25 Desember. Tapi anak ini ternyata gak berhenti-berhenti nanya. Dia bertanya kepada saya, Om, Natal itu apa sih Om? Lalu dengan sederhana saya jelaskan Natal itu kelahiran Tuhan Yesus. Lalu anak itu tetap mandangi, ya saya coba makan di sebelahnya wedang ronde. Sambil makan wedang ronde, ya ada jahenya, ada angetnya, ya buat badan-badan capek bagus lah. Tapi sejak saat itu kepala saya muter. Pertanyaan si anak kecil tadi, Om, Natal apa Om? Akan dengan sangat mudah kita mengatakan Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi apakah Natal hanya sesederhana itu? Apa itu Natal? Dapatkah Anda menjawab yang lebih dalam lagi? Apa itu Natal? Untukku, untuk keluargaku, untuk duniaku. Beranikah Anda menjawab? Bisakah Anda menjawab pertanyaan apa Natal itu untukmu? Untuk kita masing-masing. Kalau Anda lihat di media sosial, banyak mulai ada saudara-saudara kita dari gereja lain merayakan Natal. Sudah mulai dari tanggal 1 Desember, betul?
Bahkan kemarin ada perayaan megah sekali di GBK. Banyak orang bertanya kepada saya, Romo, kenapa sih gereja Katolik baru merayakan Natal pada tanggal 25 Desember? Saudara-saudaraku yang terkasih, gereja Katolik mewarisi sebuah warisan yang sudah dihayati oleh gereja perdana 2000 tahun yang lalu. Yaitu Natal adalah sebuah peristiwa sangat besar yang baru terasa akan dialami, akan kena dalam hati kita kalau ada persiapan yang cukup. Sebab apa? Kalau Natal tanpa persiapan, kita akan dengan mudah, Natal itu hari kelahiran Yesus. Kita dengan mudah nyanyi, malam kudus sunyi senyap, terus udah. Kita ucapin selamat Natal ya, selamat Natal ya. Malah sekarang cukup dengan WhatsApp, kirim banyak orang, mending dibaca. Dilewatin aja. Setelah itu tanggal 26, 27 udah selesai. Kita sibuk sama yang namanya tahun baru. Kalau Natal tanpa persiapan yang pas, hanya begitu setiap tahun. Gereja Katolik mengajak umatnya mengadakan sebuah persiapan yang cukup dengan lilin-lilin Natal. Lilin Natal yang selalu Anda lihat dalam gereja, Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga sampai Advent keempat, itu punya nama. Lilin-lilin itu akan mengajarkan kepada kita nilai-nilai tentang Natal. Sayangnya saudara-saudara, lilin-lilin itu banyak KW-nya. Banyak palsunya. Apalagi besok tanggal 12 bulan 12. Di Shopee, di Lazada, di JD.id. Wah rame itu. KW-KW palsu-palsunya tentang nilai-nilai Natal. Yang pertama, lilin Advent yang pertama mengajar kepada kita soal harapan. Palsunya apa Romo? Banyak. Banyak dari kita selalu dalam kehidupan ini cuma dapatnya PHP. Pemberi harapan palsu. Kita sering kali kecewa karena berhadapan dengan harapan-harapan yang palsu itu. Selama minggu pertama dengan Advent yang pertama kita diajak dengan pewartaan Nabi Yesaya terhadap harapan dari Allah, percayalah. Terhadap harapan, percaya bahwa Allah kita sungguh-sungguh memberikan harapan yang sejati. Dan selama 2000 tahun gereja berziarah, sudah ada miliaran umat manusia yang betul-betul harapannya terkabul. Gereja sudah membuktikan harapan dari Allah bukanlah harapan palsu. Itulah yang mau ditawarkan kepada kita. Tinggal bagaimana kita mau percaya atau tidak terhadap harapan itu. Kalau harapan-harapan palsu saja Anda mudah percaya. Pakailah skincare ini, wajah Anda akan glowing. Betul? Pakailah obat conditioner ini, rambut Anda akan indah. Betul? Pakailah produk ini, diskon, sale dan lain sebagainya. Anda percaya dengan harapan-harapan palsu itu. Yang namanya orang dagang akan selalu ngomong yang baik-baik. Tahu-tahu udah habis 3 botol masih ada tuh kerut-kerutan. Duit habis kerut makin nambah. Terhadap harapan-harapan yang palsu saja kita mudah percaya. Kenapa kita tidak mudah percaya pada harapan yang sejati? Itu yang mau diolah. Kalau kita menemukan harapan yang sejati di Advent minggu yang pertama, kita boleh diizinkan oleh Tuhan melangkah ke Advent yang kedua. Yang namanya lilin yang kedua, peace. Lagi-lagi sama juga seperti banyak harapan palsu, banyak juga manusia-manusia zaman sekarang jatuh pada rasa damai yang palsu. Healing ke Bali. Melukat mandi di air 7 pancuran. Di Bali sih healing. Tapi pulang bokeh itu kantong. Mikir lagi. Masalah tetap sama. Saudara-saudaraku yang terkasih. Terhadap damai sejati.
Renungan Advent minggu yang kedua mengajarkan kepada kita untuk lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Coba kalau Anda baca lagi itu bacaan-bacaan misalnya. Sepanjang minggu kedua, jadilah pelaku firman. Di situ Anda akan merasakan damai sejati. Sukacita sejati. Bukan damai yang kawe-kawe. Bukan damai yang sesaat. Yang seringkali ditawarkan oleh dunia. Sementara minggu yang ketiga, hari ini, Gaudete. Sukacitalah. Minggu sukacita. Kita diperkenalkan dengan sebuah lilin yang bernama joy. Lagi-lagi si joy ini juga banyak kawenya. Diskotik demi diskotik bertebaran. Ajub, jedak-jeduk. Anda kesana merasakan sukacita luar biasa. Habis dari situ sedih lagi. Karena semua hanya permukaan saja. Sukacita yang palsu. Saudara-saudaraku yang terkasih, terhadap sukacita Allah. Apa yang ditawarkan dalam bacaan-bacaan ini. Ikutlah dalam gelombang sukacita. Kalau Allah menurunkan berkatnya minggu ini untuk kita bersukacita, ikutlah. Tapi sayangnya saudara-saudara dari puluhan mata di sini, mungkin ada yang sudah lama Romo gak merasakan sukacita. Izinkan saya bertanya kepada Anda, are you happy in this modern world? Apakah Anda bahagia di dunia yang serba terburu-buru ini, serba sibuk ini, dunia yang gegap gempita, are you happy? Bertanyalah saudara-saudara, apakah aku bahagia selama ini? Atau sukacitaku, kebahagiaanku palsu, polesan saja, hanya make up saja, tapi di dalam sini lagi banyak nangisnya Romo. Kalau dulu waktu masih kecil kita ikut sekolah bina iman. Siapa yang suka hati tepuk tangan, prok prok prok. Siapa yang suka hati tepuk tangan, prok prok prok. Itu waktu kecil. Ketika belum ada cicilan kartu kredit. Ketika belum ada bayaran anak sekolah. Ketika rumah tangga, lagi happy-happynya baru setahun 2 tahun. Sekarang Romo, ketika sudah mengenal drama-drama dalam hidup berkeluarga, noktah-noktah hidup perkawinan yang tidak kalah panjang dengan drama Korea. Romo, ketika sudah tahu namanya bahwa dia yang aku kasihi tidak setia. Sakit Romo, seluruh kebahagiaanku terampas. It is impossible for me to have a happiness. Gak mungkin lagi Romo, aku bisa bahagia lagi. Sayangnya banyak orang saat ini sedang mengalami hal itu. Karena jatuh, terjebak, salah sangka dengan sukacita-sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Lagi-lagi saudaraku, minggu Gaudete. Saya mau nanti Anda berikan senyuman Anda yang terindah untuk Tuhan. Di balik masker-masker Anda. Coba senyum. Makasih Tuhan, makasih. Terima kasih untuk kebahagiaan ini. Terima kasih untuk sukacita sejati ini. Terima kasih Tuhan buat keluarga kecilku. Terima kasih buat segala perjuanganku sampai di titik ini. Terima kasih Tuhan. Tersenyumlah. Sudah lama mungkin kita tidak bersenyum. Mungkin senyum kita palsu. Di hadapan Tuhan, dalam doa-doamu, tersenyumlah. Karena Tuhan mau kita tersenyum. Gaudete, bersukacitalah. Sementara minggu keempat, karena minggu depan saya ke Bandung juga. Emangnya Romo Yus doang yang diundang ke Bandung? Minggu depan saya juga ke Bandung. Maka saya gak bisa praise and worship. Maka saya harus jelaskan juga tentang lilin yang keempat. Lilin keempat ini namanya si love.
Love, lope Romo. Cinta dong. Saudara-saudara, lagi-lagi love ini juga banyak kawenya, banyak palsunya, banyak dramanya. Seringkali orang-orang terjebak dengan love ini. Romo, saya jatuh cinta dengan seorang gadis yang cantik, bodinya aduhai. Romo, saya jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang naik mobilnya ganti-ganti tiap hari. Ternyata Grab. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang jatuh cinta dan berhenti pada jatuh cinta. Tetapi yang namanya cinta, saudara-saudaraku, ketika orang yang kamu cintai tidak lagi ganteng, tidak lagi cantik, tidak lagi berlimpah harta kekayaan. Ketika orang yang kamu cintai sakit, bahkan mengalami kelumpuhan, bahkan mengecewakan hatimu, cinta akan mudah sekali hancur, hilang, bahkan sirna. Saudara-saudara, jangan berhenti hanya dengan jatuh cinta. Karena Tuhan dalam lilin yang keempat menawarkan sebuah yang lebih dalam lagi. Yang namanya kasih. Kasih adalah alasan buat kita untuk hidup. Kasih adalah alasan kita untuk menyembah Tuhan. Kasih adalah alasan dari berbagai macam yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berbuat buat kita bisa dijawab dengan kasih. Ketika Anda berani berkorban kepada pasangan, ketika Anda mengabdi orang tua, ketika Anda mengabdi anak-anak, ketika Anda berjuang dalam pelayanan, capek secara material, rugi, secara waktu habis. Semua itu bisa dijawab dengan karena aku mengasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan tertipu dengan yang KW-KW. Dengan 4 tadi, apa aja sebutin? Yang pertama tadi apa? Hope. Yang kedua, peace. Yang ketiga, joy. Yang keempat, love. Dengan 4 itu yang kita olah selama masa Advent. Nanti malam Natal, ketika Anda datang bersama keluarga, nyanyi bareng-bareng malam kudus, Anda bisa menjawab, apa Natal? Arti Natal untukku. Natal adalah hadiah terbaik buat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai akhir renungan saya. Kadang-kadang manusia kehabisan alasan untuk bersyukur sama Tuhan, untuk berharap pada Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk percaya sama Tuhan. Coba mulai hari ini. Cari alasan-alasan mengapa aku harus mencintai, mengapa aku harus mengampuni, mengapa aku harus berharap. Karena semakin banyak alasan itu, ternyata semakin banyak lagi alasan yang kita temukan. Ada sebuah lagu, 10,000 Reason, yang membuat kita berani berharap dan bersyukur. Meskipun terkadang hidup mengecewakan. Meskipun terkadang anak yang sudah kita besarkan dengan cinta dan kasih, kadang-kadang juga mengecewakan. Saudara, ketika hidupmu berat, ketika hidupmu buntu, there are 1,000 reasons for us to praise the Lord. Mari. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes.
together. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Bangkit berdiri. Oh my soul, I worship His holy name. Together, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. I'll worship your